Namanya Arga, anak laki-laki berusia 11 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Halimun. Sehari-hari, Arga dikenal sebagai anak pendiam, tak banyak bicara, dan lebih suka menyendiri di tepi sungai atau masuk ke hutan kecil di belakang rumahnya. Namun ada satu kebiasaan Arga yang membuat warga kampung penasaran. Setiap sore, ia selalu membawa sebuah mangkuk kecil ke pinggir sungai dan membisikkan sesuatu pada airnya. Tak ada yang tahu apa yang ia katakan. Bahkan ibunya sendiri pernah mengikutinya diam-diam, tapi tak mengerti arti dari gumamannya. Suatu hari, tubuh Arga mulai menunjukkan perubahan aneh. Awalnya hanya kulitnya yang mengelupas seperti habis terbakar matahari. Lalu suaranya menjadi serak dan gemetar. Yang paling aneh, ia mulai menyukai makan serangga. Awalnya hanya mengamati, lama-lama ia menangkap dan memakannya diam-diam. Ibunya yang panik membawa Arga ke puskesmas, namun hasilnya nihil. Dokter bilang kondisi Arga tidak bisa dijelaskan secara medis. Keesokan harinya, Arga menghilang. Yang ditemukan hanyalah bajunya yang tergantung di cabang pohon pisang. Dan di bawahnya seekor katak berwarna kehijauan duduk diam, menatap langsung ke arah ibunya. Warga mulai berbisik, "Kutukan," kata salah satu tetua kampung. Tapi tak ada yang tahu pasti kenapa bisa terjadi. Sampai seorang pria tua datang dari arah hutan, membawa tongkat dan mata yang tajam menusuk. "Anak itu sudah melanggar batas," katanya pelan. Ibu agak terisak. "Apa maksudmu? Apa yang dilakukan anakku?" Pria tua itu menatap mangkuk kecil yang ditemukan di rumah Arga, lalu menghela napas panjang. "Ini bukan sekadar mangkuk, ini wadah pemanggil. Dia telah memanggil sesuatu dari alam yang tidak boleh diganggu." Ibu Arga gemetar. Tapi Arga hanya anak kecil. Justru itu, mereka yang polos, mudah dipercaya oleh makhluk-makhluk penjaga batas. Dan cerita ini belum selesai. Karena malam itu, suara katak dari hutan terdengar begitu banyak, seperti ada ribuan yang berkumpul. Di antara suara itu, terdengar satu kalimat manusia. "Aku masih di sini, Bu." Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, menyelimuti hutan belakang rumah Arga. Ibu Arga tidak bisa tidur. Kata-kata "aku masih di sini, Bu," terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia tahu itu suara anaknya, suara Arga, tapi dari mana datangnya? Dengan hanya membawa senter kecil, ia melangkah masuk ke dalam hutan. Ranting-ranting kering patah di bawah langkahnya, dan suara katak semakin jelas terdengar dari segala arah. Bukan suara biasa. Mereka seperti sedang berdendang, sirama, memanggil seseorang atau sesuatu. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah lingkaran batu. Lingkaran itu tak pernah ia lihat sebelumnya, meskipun ia sering bermain di sini saat kecil. Di tengah lingkaran itu, seekor katak duduk diam. Tubuhnya berbeda dengan yang lain. Lebih besar, warnanya hijau tua kehitaman. Dan di matanya, ada sesuatu yang sangat manusia. Arga bisik ibunya. Katak itu bergerak sedikit, lalu mengangkat kepalanya. Dari mulutnya, terdengar suara lirih. "Ma, jangan takut." Ibu Arga terjatuh mundur. Itu benar-benar suara anaknya. Tangisnya pecah, gemetar. Ia berusaha meraih katak itu. Tapi sesaat sebelum ia menyentuh, cahaya dari senter menyorot simbol-simbol anak di batu-batu sekitar lingkaran. "Jangan dilanggar," terdengar suara pria tua dari kegelapan. Ia berdiri di balik kabut, sosok yang sama yang datang siang tadi. "Apa yang harus saya lakukan?" "Kembalikan anak saya," teriak ibunya. Pria tua itu melangkah mendekat. Dia belum sepenuhnya berubah, tapi waktunya hampir habis. Jika matahari terbit saat dia masih dalam wujud ini, dia akan tetap menjadi katak selamanya. Lalu bagaimana caranya? Pria tua itu menatap ke arah pepohonan, seolah berbicara dengan udara. "Kau harus membayar harga yang setimpal." Dia memanggil roh penjaga sungai, mengikat perjanjian tanpa tahu konsekuensinya. Perjanjian itu hanya bisa dibatalkan jika seseorang menggantikannya. Menggantikan, bagaimana maksudnya? Ia tak menjawab langsung, hanya mengarahkan tatapannya ke katak itu. Arga menatap ibunya. Suaranya melemat. "Bu, jangan lakukan itu." Namun waktu terus berjalan. Kabut mulai menghilang sedikit demi sedikit. Langit mulai memucat keabu-abuan fajar mendekat. Dan sang ibu berdiri di tengah lingkaran batu. Ketika sang ibu berdiri di tengah lingkaran batu, angin tiba-tiba berhenti. Suara katak yang tadinya memenuhi hutan mendadak senyap, seolah seluruh alam menahan napas. Mata ibu Arga menatap lurus ke arah anaknya,
yang kini duduk diam dalam wujud seekor katak besar. "Aku ibumu," katanya lirih. "Kalau ini satu-satunya cara, aku rela." Tangan sang ibu meraih mangkuk kecil yang dulu sering dibawa Arga. Ia mengisi air dari kendi yang dibawa pria tua itu, lalu membisikkan kata-kata yang sama yang dulu diucapkan Arga, kata-kata pemanggil. Tapi kali ini, bukan untuk mengundang, melainkan untuk menggantikan. Cahaya kehijauan muncul dari dasar mangkuk, perlahan menyebar ke tanah, ke batu-batu, lalu menyelimuti tubuhnya. Arga, dalam wujud katak, bergetar keras. Suaranya kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Bujangan, aku bisa menanggungnya. Tapi sudah terlambat." Cahaya itu menyilaukan, lalu meledak dalam keheningan. Saat kabut benar-benar sirna dan matahari mulai menembus celah pepohonan, seorang anak laki-laki terbaring di tengah lingkaran batu telanjang. Lemah, tapi hidup Arga. Ia membuka matanya perlahan, napasnya masih berat, tak ada jawaban. Di sampingnya, duduk seekor katak kecil berwarna coklat pucat. Matanya basah, dan dia menatapnya. Pria tua itu menunduk pelan, lalu berkata, "Dia memilih, dan pengorbanannya diterima." Sejak hari itu, Arga tak pernah lagi pergi ke sungai sendirian. Ia merawat katak kecil itu setiap hari, memberinya makan, mengajaknya bicara, dan setiap malam meletakkannya di mangkuk kecil yang dulu jadi awal dari segalanya. Beberapa orang menganggap itu hanya cerita rakyat, tapi di desa itu, siapapun yang pernah mendengar suara katak menangis di malam hari, tahu satu hal, cinta seorang ibu bisa menembus batas antara manusia dan alam gaib.